Kan Pak, itu varietasnya apa saja dan bagaimana ceritanya kok kenapa banyak sekali gitu loh Pak. Ya, masalahnya gini Pak, saya nggak mudeng ya masalah jagung manis kok macem-macem, dari satu perusahaan aja macamnya A sampai Z, itu belum perusahaan yang lain. Kenapa sih nggak satu varietas saja lah? Ini mohon pemahaman pencerahan Pak, Pak Sofirin mohon pencerahan. Itu ada tiga peranan ya, fungsi dari jagung, yang dibilang 3F. Tiga fungsi. Pertama, jagung itu bisa dipakai sebagai bahan baku BBM, bahan bakar. BBM. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, siapa yang belum tahu jagung manis? Iya, betul sekali. Jagung manis saat ini sudah menjadi salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan petani dan digemari masyarakat. Nah, seberapa sih potensi jagung manis di Indonesia ini, khususnya dari aspek pasca panennya? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir narasumber kita, ada Bapak M. Sobirin, atau yang akrab dipanggil Pak Sob, yang punya jargon keren full. Ya, beliau ini merupakan Head of Fresh Product Market Development atau FPMD dari PT BC International Tbk. Beliau juga merupakan tokoh senior di BC dan juga salah satu pakar pasca panen jagung manis. Kita akan ngobrol banyak dengan beliau, mengulik potensi pasca panen jagung manis di Indonesia. Langsung kita sapa yuk. Pak Sobirin, selamat datang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Atas waktunya baik sekali. Ganteng sekali Pak, keren full. Seperti jargonnya penjenengan ya, keren full. Salam keren full. Saya Keren full, sukses full. Oke, sukses. Sekalian serba full. Mantap full pokoknya ya Pak. Pokoknya ingat Pak Sobirin, ingat fullsnya itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang full terus Pak. Iya, bisa berkarya terus Pak ya. Amin. Ya sekali lagi terima kasih Pak, selamat datang juga, sudah hadir, bisa ngobrol sama kita. Ya barangkali di kesempatan yang baik ini Pak Sobirin, nanti kan kita pengennya Pak, saya panggil Pak Sob aja ya. Siap. Ya karena saya penasaran sebenarnya. Kok namanya M Sobirin? M itu apa? Saya negatif Pak. Yang M itu biasanya cewek, kok ini cowok ada M-nya kan? Kalau boleh tahu M-nya singkatnya dari apa Pak? M itu Muhammad. Muhammad. Ya, jadi kebetulan kita pernah di Bali hampir 5 tahun ya, sekitar 5 tahun. Begitu di sana kawan-kawan memanggil M ini bagaimana Made. Oh, bahasa Balinya itu bukan Muhammad, Made Sobirin. Waduh. Tapi itu nggak benar. Iya. Yang benar itu dari Muhammad. Muhammad Sobirin. Oke, berarti dari nama saja Pak. Saya itu soalnya gini, saya begitu ketemu Pak Sob ini ada banyak kesamaan Pak sebenarnya. Iya. Dari nama Pak. Nah, dari nama dulu. Ini kita belum ngobrol-ngobrol masalah perjagungan ya, terutama jagung manis. Nah, kita ngobrol dulu. Nama saya juga ada Muhammadnya Pak. Nah, lengkapnya itu Ari Cahyo Wicaksono Muhammad Abdul Aziz Mumpuni. Ada Muhammadnya Pak. Keren. Sama kan? Keren kan? Wah, itu loh Pak. Ini bener keren full. Satu itu, dari nama juga ada Muhammad. Kalau nama Muhammad itu insya Allah kita jadi orang baik gitu Pak. Iya, dunia akhirat gitu ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Itu doa. Yang kedua, kita sama-sama berkumis. Ini yang beberapa narasumber saya sebelumnya itu kok nggak berkumis semua ini ya Pak. Sekarang ketemu Pak Sobirin ini ya Pak. Kumis juga? Iya. Ada bedanya nggak Pak kumisnya Pak? Ada. Ada. Jadi kita sebenarnya jawabannya sama. Oh gitu? Dari sisi kumis ya.
kita sebenarnya sama-sama ketua. Oh, Jadi oke. kita tuh sama-sama ketua tapi KT ya? ketemu. Oh. Nah, begitu ketemu kita wah senang sekali. Ya, Ya, kita sama-sama ketua IKT. IKT. Iya, IKT. Ikatan? Pak Kumis juga ketua IKT. Saya juga ketua IKT. Apa itu? Bedanya adalah Pak Kumis itu ketua Ikatan Kumis Tebal. Oh, gitu. Oke. Kalau Pak Sabiri? Saya juga sama. IKT juga? Ketua IKT juga. Tapi ketua Ikatan Kumis Tipis. Oh, berarti agak tipis itu ya? Iya. Oke. Ada sama berarti Pak ya? Iya, tapi ya, Oke. memang ya, tebal tipis itu kan ya Iya. sesuatu yang relatif lah ya. Oke, ya Tapi itu tetap kan yang full, yang sip, yang full. tebal. Iya, full pokoknya. Itu yang kedua, Ya. Pak Safirin. Siap. Ketika kita ada kesamaan saat ini, sama-sama pakai kacamatanya. Wow. Iya, ya kan? Ada banyak kesamaan. Nah, semoga kedepannya rezeki kita juga Amin. sama, banyak tapi barokah gitu Pak ya. Amin. Nah, Yang penting itu. itu kan? Nah. Keberkahan hidup itu hal yang sangat substansial dan itu tidak bisa tahu-tahu. Wih, keren full. Ini kata Pak Ustadz ini. Iya. Oke, kita panggil Pak Sob saja ya, biar gampang. Saya biasanya orang-orang kan panggil saya Pak Kumis gitu ya, seperti podcast kita ini, podcast pojok Pak Kumis ini ya, pojoknya Pak Kumis ini. Nah, sebelum menginjak itu Pak Sabirin, kebetulan kan Bapak ini kan di perusahaan PT BC ini kan juga merupakan headnya dari FPMD kan Pak, Iya. yang juga menangani masalah hortikultura termasuk jagung manis kan Pak Sabirin. Nah, Iya. pada podcast kali ini saya pengen membahas atau berbincang-bincang yang khusus seputar jagung manis. Oke. Cuma jagung manis bukan budidaya Pak. Kalau budidaya sudah kemarin kita Sudah. dengan narasumber. Sekarang sesuai dengan apa itu yang penjenengan tangannya, salah satunya kan pasca panen. Nah, Siap. Betul. menurut pengamatan saya Pak, akhir-akhir ini jagung manis itu juga semakin jadi tren, tidak hanya jagung pipil biasa Pak. Ternyata di Indonesia, bahkan di Jawa sendiri Pak, termasuk Jawa Tengah, di tempat saya itu penggemar atau konsumer itu untuk jagung manis itu semakin banyak juga Pak. Betul. Oke. Namun itu kan varietas kita nggak tahu apa itu gini apa-apa, yang penting beli makan, enak, beli lagi nggak enak besok pindah. Nah, ini yang mau saya kulik Pak. Apakah ada perbedaan dan sebagainya? Nah, ini mumpung panjenengan ini ahlinya di situ lah. Saya pengen belajar banyak tentang itu. Tentunya informasi ini bisa dilihat dan didengar oleh sahabat BCD manapun berada, sehingga sebagai masukan, ya sebagai bahan masukan lagi untuk kedepannya. Oke, sekarang kita sudah kembali ke ini Pak Sob, tadi ke jagung manis. Siap. Nah, secara umum dulu Pak, secara umum jagung manis sekarang yang beredar di pasaran di seluruh Indonesia itu kan macamnya kan banyak kan Pak. Betul. Nah, sampai kalau nggak salah itu perusahaan-perusahaan banyak sekali itu semakin gencar juga pengen memproduksi dan memasarkan karena saking sudah mulai digemari ini Pak. Nah, secara umum Pak Sobirin, saya pengen tahu seberapa luas atau seberapa banyak sih sebenarnya potensi jagung manis dalam tanda kutip? Kan yang kita itu persepsinya jagung itu sama Pak. Iya. Kan ada perbedaan jagung manis dengan jagung yang pipil biasa. Nah, ini untuk potensi jagung manis di Indonesia itu bisa diceritakan Pak seberapa luas dan sentra penyebarannya atau segmennya di mana saja, dataran rendah atau dataran tinggi, monggo Pak. Silakan Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Kumis. Itu Iya. pertanyaan sangat bagus sekali. Iya. Menyeluruh dan penuh dengan ke arah masa depan. Ya, mumpung Pak, mumpung ketemu Pak. Saya tadi Pak Kumis juga menyinggung ada jagung pipil sama jagung manis ya. Betul. Itu kan mungkin apa sih bedanya jagung pipil sama jagung manis ya? Nah, itu dulu Pak. Ya, yang penting ya, betul. Ya, karena kan mungkin taunya jagung kan, cuma mungkin dimakan muda, dimakan tua. Ya, gitu iya kan. betul, untuk pakan ya, untuk makan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya adalah bahwa jagung manis itu bedanya apa dengan jagung pipil? Itu yang pasti jagung manis rasanya pastilah manis. Betul lah. Seperti Pak Sobrin nih, manis gitu ya. Kalau saya jagung pipil biasa Pak, kurang manis. Tapi enak dipandang. Nah, jadi Ya. itu makanya jagung manis dibilang jagung manis, jagung pipil dibilang jagung tawar.
Oh, Ya, istilahnya begitu, Pak ya. Jadi kalau jagung tawar memang rasanya tawar. Kalau dikonsumsi langsung, Langsung, seperti itu. oke. Dan kenapa bisa begitu? Tentunya ya secara genetik, karena memang jagung manis punya gen kemanisan. Ya, sudah memang Seperti diperuntukkan begitu ya, Pak. Begitu. Oke. Jadi kalau di jagung pipil nggak ada. Jadi manisnya manis-manis secara apa istilahnya secara umum saja. Ya, ya, seperti itu. berarti secara alami. Cara misalkan bisa dibilang orang Jawa bilang itu gawan bayi mau gitu ya. kira Sudah begitu. genetiknya begitu. Ya, jadi kalau jagung pipil itu kan memang petiknya kan panennya di masa Tua. apa sudah masak Iya, betul, fisiologis betul. di umur sekitar 3 bulan, Ya, 1 hari. ya, Tapi kalau jagung manis itu dipetik di kala umurnya masak susu. Loh, Jadi kenapa, Pak? Alasannya kenapa, Pak? karena memang beda? jadi jagung manis itu kan sebenarnya kategorinya kategori sayur ya. Sayuran. Masuknya ke Jagung- sayuran, ke hortikultura ya, Pak ya. Seperti Oke, itu. oke, oke. Tapi kalau jagung pipil itu kan memang sudah bukan kategori sayur, tapi sudah masuk kategori pangan. Oh, tahanan pangan. Oke. Jadi Ya, ya. sebenarnya kalau bicara jagung secara umum itu ada tiga peranan ya fungsi dari jagung yang dibilang 3F, 3 fungsi. Pertama, jagung itu bisa dipakai sebagai bahan baku BBM, bahan bakar. BBM juga bisa? Bisa. Fuel. F yang pertama fuel. Fuel, sebagai fuel ya, fuel dari bahan bakar ya, Pak ya. Oke. Yang kedua itu sebagai Feed, makanan, pakan ternak. makan ternak. Nah, Oke. ini yang memang sudah sangat umum dan ya dari dulu ke situ. Jadi ini yang apa untuk industri pakan ternak. Pakan ternak, Jadi oke. skalanya lebih besar. Ya. Jadi, Oke. jadi yang F yang terakhir adalah food. 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 Oh, Jadi oke. food itulah jagung Yang konsumsi sebagai makanan untuk kita. untuk manusia lah, Pak Manusia, ya. Oke, ya. Ini yang membedakan kenapa tadi dipetik di masa masak fisiologis sama yang jagung manis dikala masak susu. Tentunya kan memang masih segar, masak susu masih segar. Sebentar, saya potong. Nah, menarik ini, Pak. Ini pertanyaannya saya negatif lagi. Tadi nama M. Sobirin. M sudah tak konotasikan saya itu ngeres ya saya, Pak. Negatif. Masak susu. Itu artinya kalau orang Indonesia, susunya dimasak kan? Susunya siapa ini kan? Artinya gimana, Pak, masak susu itu kalau dengan bahasa awam petani? Atau masak sebelum tua benar-benar tapi sudah mengisi atau bagaimana penjelasannya, Pak? Iya, terima kasih Pak Kumis. Luar biasa kritisnya. Iya, ini sekalian mumpung, Pak, karena saya kan awam, Pak, nggak tahu kan, ini minta apa masukan atau informasi, Pak. Baik, baik. Saya rasa bahwa di dalam proses pemasakan buah ya, apapun itu kan memang masih mau ada tahapan proses. Kalau kita jagung, itu kan manakala belum masak betul itu kan masih muda kan kalau kita petik bijinya kita pencet itu pasti ada keluar kayak cairan-cairan. Oh, ada berair ya, Pak ya? Iya. Nah, cairan itu kan tidak bening. Iya. Tapi agak berwarna keputihan apa. Jadi kita istilahkan susu. Tapi bukan berarti ya susu. Susu pokoknya ya. Susu lah ya. Iya, air susu lah kan. Iya, air susu lah ya. Jangan susu aja, Pak. Nanti takut saya pemirsa atau sahabat visi negatif thinking lagi. Iya. Air susu lah ya. Ya, jadi manakala udah masak untuk dikonsumsi dalam kondisi segar, ya itu susunya udah masak. Jadi sudah tidak lagi mencair tapi sudah Oke. udah mempasta. Matang gitu ya, Pak. Mempasta dan apa istilahnya ya sudah mempadat lah. Gitu. Oke. Katakanlah begitu. Siap. Tapi kalau yang pipil kering itu kan memang harus kering banget. Betul ya. Bahkan jagung biasa ya, Pak. keadaannya itu harus ditekan sedemikian rupa. Betul ya. Oh. Gitu. Kalau ini justru kalau terlalu kering ya nanti jadi nggak enak. Jadi berarti sudah lepas dari kodratnya ya, Pak ya, untuk jagung konsumsi tadi ya, Pak ya, untuk food tadi Ya, betul. yang dibilang F yang ketiga food tadi ya kan. Iya. Kalau yang pertama boleh dikatakan untuk feed, untuk fuel, untuk bahan bakar campuran dan lain sebagainya, yang jagung biasa lah. Ini yang ini kan masuk juga sayuran tapi untuk konsumsi ya. Iya. Kemungkinan bisa ini, Pak, bisa jadi alternatif untuk bahan makan manusia selain beras atau padi, Pak, mungkin ya, Pak. Sangat bisa sekali. Iya. Karena apa? Karena jagung manis ini kalau diolah sangat praktis. Iya, Seperti itu. Oke. Jadi tadi kan Pak Kumis tanya potensi. Betul. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal, Pak. Ini tadi kan sudah dijelaskan antara bedanya
jagung manis dengan jagung pipil biasa. Iya, Ya. iya. Walaupun sama-sama jagungnya, tapi kan peruntukannya memang sudah lain-lain, Pak. Oke, ini paham, Pak. Ya, itu sangat-sangat membantu kami, Pak. Jadi bisa membedakan mana yang biasa, mana yang tidak. Kembali ke awal yang tadi saya pertanyaan, sebenarnya untuk jagung manis sendiri, Pak, di Indonesia itu potensinya seberapa sih? Boleh diceritakan, Pak? Oke. Bicara potensi tentunya boleh dibilang akan tak terkendali dalam mereka berkembang terus. Betul, betul. Ya. Karena memang jagung manis kita juga di saat ini sudah banyak berkembang kegunaannya, yang di masa lalu nggak ada. Ya. Jadi kalau efektif saja, pasar efektif yang ada, saya rasa di Indonesia ini per tahunnya tidak kurang dari 1.000 ton Benihnya Untuk penggunaan benih jagung manis yang ditanam selama 1 tahun di Indonesia. Dan itu menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Konsentrasi tertinggi tentunya di Pulau Jawa. Karena kan tentunya sesuai dengan kepadatan penduduknya, tentunya kan konsumernya lah istilahnya, Pak. Peminat penggunanya lah istilahnya kan, Pak. Jadi bicara pengguna, ini pun juga tentunya konsentrasi utamanya di kota-kota besar. Oke. Itulah Jakarta yang pertama, Surabaya, dan seterusnya. Tapi di daerah pun juga berkembang. Kenapa bisa begitu, Pak? Alasannya apa kalau boleh tahu, Pak? Ya, karena pada masa lalu, di masa-masa konvensional, di mana orang belum mengenal jagung manis, ya pokoknya kalau kita pengen rebus jagung, ya jagung itu kok semuanya pokoknya. Iya, tapi dipetik muda. Oh, jagung biasa atau jagung pipil untuk pakan ternak itu atau untuk campuran bahan bakar itu, tapi dipanennya mudah sehingga bisa untuk direbus atau ya, Pak. Bisa memang, tapi itu tadi bahwa namanya jagung pipil, jagung biasa, jagung konvensional. Betul. Rasanya tawar. Oh, makanya disebut tadi ya, Pak ya. Itulah kenapa ada tradisi udang bakar jagung dioles-olesin mentega. Itu sebenarnya sesuatu yang karena itu tadi tawar, tapi ingin merasakan hangatnya jagung bakar, kasihlah oles-oles itu. Oh gitu. Berarti itu sebenarnya salah kaprah ya, Pak ya. Sebenarnya karena salah penggunaan bahannya ya, Pak, ini, Pak ya. Betul. Bukan jagung manis dibikin seakan-akan rasanya ada asin, ada manis sehingga diulang. Oke. Karena kemanisan dari jagung manis kan alami. Jadi sehat. Paham. Kadar karbohidrat dan sebagainya itu sehat. Okay. Jadi untuk orang yang kena diabetes pun juga sebenarnya asal tidak dalam berlebihan, asal dalam kapasitas yang umum, nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya, Iya. Pak ya. Oke. Yang berbahaya kan kalau manisnya manis sintetis. Manis buatan, tambahan buatan. gitu. Iya, ini kan manis alami. Jadi sebenarnya dengan adanya pengenalan, kalau begitu nggak usah pakai olesan, kita mau yang dibakar jagung manis saja. Kalau begitu sama juga yang direbus jagung manis aja. Nah, ini orang sudah mulai mengenal jagung manis. Dan saya rasa BC juga sangat berperan aktif di masa-masa pengenalan awal jagung manis di Indonesia. Karena berawal dulu juga kita mengenali juga, waduh, kok mahal benihnya ya. Betul ya, itu kendalanya. Untuk mendapatkan suatu produk yang berkualitas dengan spesifikasi tertentu memang perlu banyak kos lah, biaya untuk. Tapi ngomong-ngomong Pak Sobrin, masalah menyinggung yang tadi disebutkan bahwa kok mahal dan sebagainya, ya ada ibarat kata ya ada harga ada rupa toh, Pak. Betul. Kan gitu kan? Iya. Baju yang kita pakai aja mau yang murah ada, yang mirip ada, tapi kan kualitasnya tentu kan beda. Nah, orang bilang tak kenal maka tak sayang. betul ya. Sekarang begitu tahu, jagung manis, wah begitu. Iya. Ya sudah, harga udah gak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Iya. Lagian maaf saya potong. Lagian gini, Pak, kalau dihubungkan dengan kos ini, mohon maaf. Sama-sama misalkan ini jagung manis, ini jagung biasa. Ini nggak usah pakai tambahan ulat dan mau manis maupun asin maupun gurih atau itu kan butuh biaya juga, Pak. Betul. Kalau sedangkan ini tanpa apa-apa sudah rasanya begitu. Manis, nah, nanti kalau sudah disinkronkan kan hampir sama, Pak, sebenarnya. Malah ribet lagi, nambah-nambah ini lagi kan. Ini kan sudah kupas apa direbus langsung kan gitu, Pak ya. Betul. Jadi kan sudah berpikiran ke lebih maju. Makanya seperti saya bilang di awal, Pak, saya ini salah satu juga penggemar jagung rebus atau jagung bakar, Pak. Jadi saya sering juga ke tempat-tempat wisata, itu biasanya itu kan banyak ya, Pak, yang terutama di daerah-daerah dataran tinggi agak dingin-dingin itu kan.
Wah, pedagang-pedagang itu, wah, jejer itu, wah, berjejer gitu. Oke, berarti kalau sentra-sentranya memang sudah menyebar di seluruh Indonesia ada ya, seluruh Pak? wilayah Indonesia ada. Oke, oke. Cuma memang areal penanamannya misalnya kayak katakanlah Jakarta kan kota besar kan. Betul. Kan nggak punya areal. Ya, area penanaman. Area penanaman nggak ada. Karena lahannya ditanami gedung. Iya, gedung, perkantoran, Nah, pabrik, apa ya. Jadi areal penanamannya dari Jawa Barat, daerah Cirebon, daerah Bandung, Garut, Sukabumi. Oke, mungkin yang masih ada lahannya ya, Pak ya. Mungkin. Sama lah. Oke, Di Jawa Timur ada Surabaya, kan nggak mungkin ada areal penanaman sana ya, ada pengiriman di daerah Pare, Kediri, kemudian Malang, betul, Banyuwangi, ya. Madiun dan sebagainya. Iya, saya kemarin juga jalan-jalan sampai Banyuwangi, Pak. Ternyata selain jagung biasa itu jagung manis juga berkembang banyak, Pak. Di Malang, terus kalau di Jawa Tengah itu dataran tinggi ada Tawangmangu, Betul. kayak di Purwokerto itu banyak sekali, Pak, sekarang. Saya tanya, ini kok kayak nggak jagung biasa ya? Saya tanya gitu, berhenti, Pak, ini jagung apa? Jagung manis. Oh, memang khusus menanam jagung manis karena pasarnya ada, mulai digemari, Pak, seperti yang tadi. Kemudian kalau lokasi penanaman sendiri, Pak, ini yang saya tanyakan dulu ya, secara umum ini jagung manis secara umum itu apakah ditanamnya itu khusus di dataran rendah saja atau bisa ke dataran rendah, menengah dan dataran tinggi atau bagaimana, Pak? Secara umum, Pak? Baik. Sekarang kita paham bahwa di setiap daerah kan punya topografi sendiri, sendiri-sendiri, punya spesifikasi lahan sendiri-sendiri, dan saya rasa visi tetap konsisten dan komitmen untuk turut membangun bangsa, berkarya untuk membangun bangsa. Maka petani di semua daerah yang notabene berbeda-beda itu kita penuhi keinginan mereka. Jadi baik untuk klasifikasi jagung manis itu ada beberapa tipe lahan, katakanlah ada lahan bawah, lahan menengah, lahan atas. Dengan batasan kalau menengah bawah ya katakanlah 400 ke bawah, 400 meter di atas permukaan laut ke bawah. Menengah ya antara 400 sampai 700. Dan di atas itu sudah dataran tinggi ya? Tinggi, 700 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tapi intinya kan, Pak, mohon maaf, intinya semua bisa ditanam di semua area, tinggal nanti masuknya yang mana gitu ya, Pak ya? Atau bagaimana, Pak? Oh iya, jadi intinya adalah bahwa kita support ke petani kita dimanapun berada, posisinya dengan kita punya banyak varietas. Wah, oke, mantap full soalnya ini, Pak. Visi mantap full. Pasti, ya. Full. Selalu berinovasi nih, Pak ya. Oke. Berinovasi untuk bangsa. Nah, sekarang kita ngomongnya ke varietas, Pak. Siap. Tentunya jagung manis dari dulu sampai sekarang yang tadi kita sudah ngobrolin semakin banyak penggemarnya, semakin konsumernya selalu banyak. Bervariasi. Kemudian wilayah untuk tanamannya itu juga semakin luas kan, Pak. Ini tentunya kan banyak varietas jagung manis yang beredar di pasaran. Betul. Nah, dengar-dengar yang saya kalau nggak salah, PT BC sendiri ini juga punya jagung manis andalan varietas itu yang masih eksis sampai sekarang di pasaran, Pak. Itu kalau boleh diceritakan, Pak, itu varietasnya apa saja dan bagaimana ceritanya kok kenapa banyak sekali gitu loh, Pak. Nah, masalahnya gini, Pak, saya nggak mudeng ya masalah jagung manis kok macem-macem, dari satu perusahaan aja macamnya A sampai Z, itu belum perusahaan yang lain. Kenapa sih nggak satu varietas saja lah? Ini mohon pemahaman pencerahan, Pak. Pak Sopiril mohon pencerahan. Iya. Baik. Makasih Pak Kumis, itu pertanyaan sangat bagus sekali. Saya rasa jadi tadi kami ilustrasikan bahwa memang ada beberapa perbedaan lahan ya, lahan dan Stabera. Stabera kan berusaha untuk membangun dirinya sendiri kan. Betul. Wah, kenapa masih kirim dari arah lain? Kalau kita bisa nanam sendiri, maka kita juga varietas kita mengikuti itu. Nah, jadi untuk kategori lahan bawah kita punya varietas andalan yang tadi Pak Kumis komentar sampai hari ini masih eksis. Jadi Golden Boy, kemudian Top Green, dan Prima. Ada 3 varietas ya berarti ya. Untuk lowland ini ya berarti ya. Lowland. Oke. Itu di batas maksimal ketinggian 400 sangat oke. Oke, berarti masuknya ke segmen yang lowland atau yang dataran rendah ya, Pak. Katakanlah begitu. Iya. Ada yang menengah, Pak? Ada. Ada. Apa yang itu? Menengah yang itu juga eksis sampai hari ini dan itu memang
varietas lama dan masih digemari. Glory, kemudian kita punya Sweet Boy 40, dan kita ada lagi Jaguar 54. Itu kategorinya menengah sampai ke atas. Oh, cuma bisa. kalau Glory cenderungnya di menengah. Nah, cuman kalau untuk yang Sweet Boy sama ini tadi bisa untuk ke arah 1000, 1500, 1200 sangat oke. Berarti yang Glory itu khususan ya Pak, ini itu lebih baik lah, maksudnya bisa ke atas, tapi lebih bagus ya kan kalau ditanam di menengah saja. Tapi kalau yang dua, yang Sweet Boy sama tadi Jaguar itu berarti bisa menengah dan bisa tinggi juga. Atas, betul. Pada prinsipnya semua jagung kita bisa ditanam di manapun, artinya di badak kita manapun. Cuma nanti karena settingan kita itu uturan bawah, jadi tingkat resikonya akan muncul manakala ditanam di atas. Oke, kita betul. benar-benar mengikuti segmentasi itu. Ya, jadi petani juga lebih berhasil dalam lebih paham ya Pak ya. Iya bener. Itu maksud saya Pak. Jadi kita kan memberikan edukasi nih Pak kepada pemirsa, kepada sahabat bisi, biar tidak salah pilih, karena sama-sama jagung dari bisi, jagung manis ya Pak. Kalau penempatannya misal tanamnya harusnya rendah, itu tanam di tinggi, ya jangan salahkan kita. Bisa sih, cuma kan nggak maksimal gitu Pak. Betul. Begitu ya mungkin Pak ya, Pak Sopirin ya. Sekalipun kenyataannya juga kadang ada yang nekat Gitu ya Pak. dan bagus. Oh. Jadi kita juga sering penasaran tuh di daerah misalnya di mana di Garut, Golden Boy ditanam. Bisa? Bagus, bisa. Ya berarti kan Padahal itu sudah menengah ke atas loh menengah Pak. ke atas. Iya, Jadi pakai itu- sampai 950 kalau nggak salah. tidak sesuai dengan kita punya rekomendasi, tapi artinya bagus. Nah, cuman lagi favorable lah ya kalau kondisi lingkungan. Ya Cuman, kemungkinan ya Pak, ada tapi lingkungan tetap- yang mendukung lah iya, Pak. betul. Hanya korelasinya kan kalau di atas umurnya lebih panjang. Seperti Oh, itu. begitu ya Ya. Pak. Berarti semakin tinggi berarti umurnya semakin panjang gitu. Ya ada resiko juga kan Pak, gitu resiko juga. Nanti kan Iya. pas momennya nggak bagus, kondisi cuaca lingkungan juga nggak bagus, musim nggak bagus, ya pastilah ya kemungkinan yang disampaikan tadi pas momennya dia bagus, untungnya dia gitu Pak. Cuman mereka ya juga akhirnya menikmati. Sudah, gitu kan. Tapi kita tetap berkewajiban untuk menyampaikan edukasi tadi. Betul Jadi Pak. tidak ada. Ya, itulah yang salah satu kehebatan dari bisi Pak. Kalau saya rasa selama ini tuh tidak hanya mikir gimana produknya laku, tapi edukasinya ke petani, ke masyarakat itu benar-benar didampingi. Kita kawal. Sehingga kita itu punya tanggung jawab moral gitu, istilahnya seperti itu Pak Sopir ya. Cocok Pak Kumis. Jadi justru di Jagung Manis ini kita secara khusus mengawal semua petani-petani kita dimanapun, kita kawal dari tanam, jangan sampai gagal. Kedua, nanti hasil panennya kita juga kawal sampai ke end user, ke pemakai terakhir. Sebegitunya ya Iya, Pak. Kawal dan kita kerahkan. Keren Bulls. Pasti. Keren Bulls. Iya. Dua Pak, keren Bulls. Oh, dua. Sip. Oke. Jadi apa kita tahu bahwa di dalam perjalanannya biji pasca panen kan dari panen dari lahan petani, kemudian diangkut ke pengepul di tingkat lokal, dari tingkat lokal nanti naik lagi ke pengepul tingkat lebih besar lagi, kabupaten dan sebagainya. Dari situ nanti ada pengiriman ke Jakarta di pasar induk. Oke. Pasar induk yang dari Jakarta kan yang paling konafit kan Kramat Jati, Tanah Tinggi, sama beli Cibitung. Iya. Jadi kita kawal sampai sana. Mantap. Jadi semua benar. yang berkecimpung di dunia jagung manis kita backup. Nah, ini Pak. Jadi petani juga happy. Semuanya juga. Betul. Jadi dari mata rantai itu kan ada segi apa ya, kenyamanan Pak. Kalau saya rasa ada seperti itu. Kalau misalkan ada apa-apa kita juga diarahkan petugas dan gini kan seakan-akan perusahaan itu ikut berpartisipasi lah ya Pak ya. Betul, iya. Hanya tidak hanya nanam ini loh, nanam ini. Karena setahu saya gini Pak, semua jagung manis seperti jagung biasa Pak, atau seperti produk-produk crop yang lain itu, asalkan sudah didaftarkan dan disetujui oleh pemerintah kan itu mesti baik semua kan Pak. Tapi baik yang bagaimana? Nah ini selain kita punya produk yang itu yang disebutkan ada 6 tadi, sudah varietasnya bagus, ada pendampingan juga kan hebat Pak. Hebatnya pakai fulls Pak. Hebat full. Oke, saya penasarannya ke varietas-varietas yang Pak Sob sebutkan tadi. Kalau nggak salah, yang masih eksis ini sekarang jagung manis bisi itu kan ada kurang lebih 6-nya. Walaupun ada banyak, tapi yang masih eksis di pasaran bisa bersaing kan ini. Nah,
Saya pengen tahunya dan kemungkinan ini juga saya pengen memberikan informasi kepada sahabat BC, kepada petani jagung manis. Kelebihan Pak sekarang. Kalau kelebihan tapi dari segi pasca panennya, bukan kelebihan secara budidaya Pak. Oke. Kalau budidaya kemungkinan kelebihan misalkan Golden Boy, batangnya besar, propornya tanaman bagus, kuat layu ini atau kuat roboh. Nah, ini yang saya tanyakan pasca panennya dari masing-masing varietas ini boleh diceritakan satu persatu Pak. Ini yang saya tunggu-tunggu Pak. Karena gini Pak Sob. Iya. Nanti jangan-jangan sama yang tadi sebelum diinformasikan dianggap jagung manis itu seperti jagung biasa. Yang kedua, harusnya ditanam sini, ditanam di sini. Nah, salah kaprah. Nanti nyalain benihnya lagi. Benihnya enggak gini, jelek gini. Padahal dia yang salah sendiri. Ini kan sudah kita berikan informasi nih. Nah, sekarang lebih detail lagi. Misalkan Golden Boy itu apa keunggulannya, terus kemudian apa namanya ini Prima, Top Green, Sweet Boy, satu persatu. Dari mana dulu nih? Dari yang dataran rendah Pak. Kalau yang lain Pak, saya tahu Pak Sobir ini kalau varietas yang lain itu apa nggak bisa seperti yang BC Pak? Prima ini spesifikasinya adalah sekalipun secara umum jagung manis BC itu tahan bule, ini yang